tentunya ya kita buat terus pikiran tentang masalah-masalah bangsa, negara, umat. Hari ini pun kita banyak diskusi dan kita sepakat untuk terus komunikasi menghadapi tentunya dinamika kehidupan politik bangsa kita yang saya kira cukup dinamis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, Mbak Yani. Mungkin monggo ya, tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Yang saya muliakan dan saya hormati Pak Calon Presiden Republik Indonesia. Bakal belum resmi. Belum daftar kan? Tapi karena itu adalah doa diamini saja Pak. Saya datang ke sini ini untuk memenuhi undangan beliau karena sudah lama dijanjikan akan diajak ngopi bareng. Betulnya. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat bahwa itu adalah sebuah bentuk keakraban dari kami semua. Mas Bowo, saya memanggil beliau dari dulu Mas Bowo. Ya. Usia itu tidak penting karena apa? Untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa, kita sama-sama melihat bahwa banyak pemimpin-pemimpin dunia yang usianya sampai hampir 100 tahun, misalnya Pak Mahathir Muhammad, Ratu Elizabeth, itu masih mengabdi pada bangsa dan negara. Jadi kalau Mas Bowo ini ya usianya kalau dalam politik masih remaja, makanya masih sangat pantas dipanggil Mas Bowo. Nah, jadi kami kedekatannya jauh sekali melampaui kami berdua karena keluarga Mas Bowo, kakek beliau Eyang Margono itu tetanggaan dengan eyang saya, Eyang Wahid Hashim di daerah Matraman. Dulu kalau ketika Eyang Margono berpulang, eyang saya ikut mendoakan. Jadi hubungan yang sangat-sangat dekat ini sudah terjalin sejak lama. Apalagi kemudian saya mendapatkan berkah besar dari hubungan baik dengan Mas Bowo, yaitu apa? Yaitu ketemu jodoh saya. Ketika tahun 2009 kami dari PKB Gus Dur mengalihkan dukungan ke Gerindra tahun 2009. Disitulah saya ketemu suami saya ketika kami berkampanye untuk Mas Bowo. Nah, jadi hubungannya ini hubungan hati, bukan cuma sekedar politik melampaui 5 tahunan, ajang politik 5 tahunan. Kira-kira begitu ya Mas Bowo ya. Saya kira demikian juga ya, jadi kekeluargaan, persahabatan itu harus kita utamakan. Perbedaan politik itu biasa. Kadang-kadang Mbak Yeni berada di pihak yang berbeda dengan saya. Tidak ada masalah. Tetap kita komunikasi baik. 2019 kalau nggak salah Mbak Yeni Pak Jokowi. Dan akhirnya kita juga. Jadi semua kelompok yang istilahnya mengakui Indonesia, semua yang berjiwa merah putih, di ujungnya harus bisa kerjasama. Saya kira itu pelajaran bagi kita ya, bagi dari generasi sebelum kita dan yang ingin kita teruskan kepada generasi yang lebih muda dari kita, kepada kalian semua ini, bahwa bersaing, berbeda pendapat itu biasa. Kadang-kadang bersama, nanti kita berpisah, di ujungnya bersama lagi. Saya kira itu pelajarannya. Jadi terima kasih juga Gerindra. Terus terang aja Gerindra bisa besar dan cepat karena juga dulu dukungan yang besar dari Gus Dur, dari ya, pengikutnya beliau sangat besar di Jawa Timur, kita jadi besar. Saya kira itu dari saya ya, kita terima kasih. Saya mau ada satu tambahan Mas Bowo. Monggo. Very quickly ya. Monggo. Kenapa kita butuh figur seperti Prabowo? Karena saya percaya setiap zaman membutuhkan pemimpin. Nah,
zaman mulai dari Bung Karno pada waktu itu transisi kemerdekaan, kita butuh pemimpin revolusioner. Lalu Pak Harto, kita butuh pemimpin yang membangun pasca kemerdekaan. Pak Habibie, beliau memberikan imajinasi tentang negara yang berbasis teknologi. Gus Dur memberikan fondasi tentang demokrasi dan kesetaraan untuk semua, keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Bu Mega kemudian mengedepankan populisme dalam kebijakan pemerintahan beliau. Nah, Pak SBY kembali memberikan stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan memberikan contoh bagaimana Jenderal TNI bisa ikut dalam kontestasi demokrasi. Kemudian Pak Jokowi ini memulai take off untuk industrialisasi. Nah, pemimpin kedepannya harus meneruskan program-program dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita ke depan dalam kerangka geopolitik, dinamika geopolitik yang sedang berkembang saat ini adalah bahwa ada ketegangan-ketegangan di wilayah kita. Letak Indonesia, ya, yang dekat dengan negara-negara yang punya potensi pertikaian tinggi. Contohnya akan ada ketegangan-ketegangan ke depan ini. Menurut saya Pak Prabowo tidak bisa dihindari. Mungkin saja ada potensi ketegangan, misalnya terjadi di Taiwan Strait. Ya, kalau itu terjadi ketika ada negara yang melakukan move di sana secara navigasional, itu kemudian akan berdampak kepada pasokan rantai global. Nah, pasti dampaknya ke kita karena letak geografis kita di tengah-tengah negara yang tergabung dalam anggota Quad, India, Jepang, Australia, Amerika. Nah, pemimpin yang akan memimpin Indonesia ke depan harus mengerti dinamika geopolitik. Orang yang harus punya kemampuan strategic thinking. Nah, saya rasa orang seperti Pak Prabowo ini punya kemampuan seperti itu. Maka wajib bagi saya sebagai representasi dari kelompok Gus Dur untuk berkomunikasi intens dengan Pak Prabowo, dengan Mas Bowo, untuk mendengarkan kebijakan-kebijakan beliau, dan memberikan aspirasi kita tentang bentuk negara ke depan harus seperti apa. Itu kira-kira. Saya kira demikian kita lihat pemikiran Mbak Yeni, wawasannya sangat tepat. Intinya kita bekerja sama untuk kebaikan rakyat. Kira itu? Mbak Yeni. Ya, tadi kan saya selalu Anda perhatikan bahwa yang paling penting adalah kerjasama, kerukunan, kerjasama. Tentunya semakin dekat, semakin eksplisit, semakin bagus. Tapi kerjasama itu istilahnya kita bangun supaya nanti sesuai dengan waktu yang tepat, ya, tidak ada masalah. Yang penting komunikasi yang baik. Saya kira itu. Saya jawab satu aja, saya komentar ya, bahwa banyak sekali kiai-kiai NU yang punya simpati besar terhadap Pak Prabowo. Mbak Yeni sedikit, kemarin Mbak Yeni sempat singgung kalau pertemuan dengan Pak Prabowo ini akan dilakukan dengan tanggal baik dan mengingat besok juga ulang tahun disebut dengan politik kalau saya salah. Dan apakah memang Mbak Yeni sudah menentukan bahwasanya hari ini sebagai tanggal baik ya? Dan kedua, Gus Irfan Yusuf waktu juga pernah mengatakan dalam tanda kutip peramalan Gus Dur pada saat kepemimpinan yaitu Pak Prabowo akan menjadi presiden di hari kedua. Kalau dari Mbak Yeni bagaimana pandangan saya dari awal ya selalu mengatakan bahwa ketika membuat keputusan itu akan pakai pertimbangan rasional dan spiritual. Salah satu pertimbangan spiritualnya adalah harus ke makam Bapak. Nah, kebetulan saya belum sempat ke sana ini. Jadi dari sisi pertimbangan spiritual memang saya harus melalui itu dulu. Tapi secara rasional ya, berkomunikasi dengan Pak Prabowo ini punya visi yang sangat luar biasa. Bagi kami Pak Prabowo ini top list ya. Jadi prioritas paling utama karena ada kesamaan visi. Jadi secara rasional itu mungkin kita sudah bisa punya kesamaan. Tinggal menapaki mekanisme spiritual dulu.
Pak Prabowo. Pak Prabowo. 52% dari Muslim Indonesia dan suaranya itu adalah signifikan. Itu sebelah Anies Baswedan sudah mengambil Caimin. Apakah Mbak Yeni yang notabene adalah NU berkotan akan dia adalah betul-betul sedang Anda hitung untuk cawapres Anda? Bagaimana Pak Prabowo? Saya akan jawab ya Mas. Mari kita memberikan kebebasan kepada calon presiden untuk menyusun untuk menggait pasangan yang paling baik untuk beliau ke depan, dan kemudian juga memastikan tim yang akan membantu beliau seperti apa. Jadi saya rasa diberikan kebebasan, dan ini masih panjang sekali prosesnya. Jadi saya justru mendoakan agar Mas Bowo bisa terbebas dari tekanan macam-macam.